Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan membahas materi dimensi 3, yaitu mengenal bangun ruang pada dimensi 3. Oke, kita coba bahas sama-sama. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memanfaatkan benda-benda seperti pada gambar di samping ya. Misalnya kaleng bekas makanan atau minuman, kemudian video CD, dan kardus bekas mainan. Banyak sekali bentuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, tapi pernahkah kita mencoba mengamati keunikan dari bentuk-bentuk benda tersebut? Dan kenapa Allah menunjukkan kepada kita bentuk benda-benda yang berbeda? Oke, ini adalah salah satu tokoh dimensi 3 yang namanya Euclid, sering dikenal dengan Bapak Geometri. Kontribusinya di geometri nggak perlu dipertanyakan lagi loh. Sampai sekarang, ketika kita belajar konsep titik, garis, sudut, lingkaran, dan sebagainya, kita masih merujuk pada The Elements, buku yang ditulis oleh Euclid sekitar 300 sebelum Masehi. The Elements telah dipakai sebagai textbooks untuk pengajaran matematika, bukan cuma di zaman Yunani kuno, tapi juga di peradaban lainnya dari generasi ke generasi hingga sekarang. Buku ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sekitar tahun 800 dan menjadi bagian tak terpisahkan dari zaman keemasan peradaban Islam. Oke? Ya, sekarang kita coba mengenal jenis-jenis bangun ruang dimensi 3 yang akan kita pelajari pada materi ini. Yang pertama jenisnya adalah prisma. Nah, prisma ini kita kenal ada yang namanya balok, kemudian ada yang namanya kubus, kemudian ada yang namanya tabung, dan yang terakhir prisma segitiga. Ini adalah contoh-contoh bangun prisma yang sering kita gunakan dalam pembelajaran matematika. Kemudian ada yang namanya limas. Nah, limas contohnya adalah limas segitiga, kemudian limas segi 4, dan yang terakhir adalah bentuk kerucut. Jadi ini adalah bangun-bangun yang akan kita sering temui pada pembelajaran bangun ruang dimensi 3. Oke, sekarang kita coba mengenal tentang balok. Ya, ini adalah gambar balok. Kamu perhatikan gambarnya. Nah, balok ini mempunyai 12 rusuk. Rusuknya terdiri dari 3 bagian, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, mempunyai 6 bidang sisi, yaitu bidang sisi alas ABCD, ya, ABCD itu sama dengan EFGH. Kemudian bidang sisi tegak ADEH itu sama dengan BCFG dan ABEF sama dengan CDGH. Kemudian mempunyai 8 titik sudut, yaitu AB, CD, EF, G, dan H. Kemudian mempunyai 12 diagonal sisi. Kamu perhatikan diagonal sisinya AC itu sama dengan BD, ya, ini AC sama dengan BD, sama dengan EG, sama dengan FH. Yang besarnya akar P kuadrat tambah L kuadrat. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini, ya ini contohnya ya. Kemudian AF sama dengan BE, kamu perhatikan AF sama dengan BE, sama dengan CH, sama dengan DG. Yang panjangnya akar P kuadrat tambah T kuadrat. Nah, ini contohnya. Kemudian AH sama dengan DE, sama dengan BG, sama dengan CG. Yang besarnya akar L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, kemudian mempunyai 4 diagonal ruang. Ya, AG sama dengan BH sama dengan CE sama dengan DF, yaitu akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Kamu perhatikan gambarnya? Nah, ini adalah diagonal ruang AG, kemudian ini diagonal ruang BH, kemudian ini diagonal ruang CE, dan ini diagonal ruang DF. Mempunyai 6 bidang diagonal. Kamu perhatikan gambarnya, ini adalah 6 bidang diagonal pada balok. Ya, ACGE sama dengan BDHF, kemudian BCEH sama dengan ADGF, dan ABGH sama dengan CDEF. Kemudian balok mempunyai volume, rumusnya V sama dengan P kali L kali T, mempunyai luas, yaitu rumusnya L sama dengan 2 dalam kurung P kali L tambah P kali T tambah L kali T, mempunyai keliling, yaitu K sama dengan 4 dalam kurung P tambah T tambah L. Nah, ini adalah bagian-bagian dari balok. Oke, sekarang kita mencoba mengenal tentang bangun ruang kubus ya. Nah, ini adalah gambar kubus ya, ada titik sudut, ada sisi, ada rusuk. Nah, kubus mempunyai 12 rusuk.
yang panjangnya sama semua. Ya, salah satunya adalah AB itu sama dengan BC sampai GH sama dengan EH. Nah, kemudian mempunyai 6 bidang sisi ya. Kamu perhatikan, panjangnya atau luasnya juga sama, yaitu ABCD, EFGH, BCFG, ADEH, ABEF, dan CDGH. Mempunyai 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, kubus juga mempunyai 12 diagonal sisi yang panjangnya sama semua. Nah, panjangnya itu kalau kita tuliskan rumusnya akar dari S kuadrat tambah S kuadrat, atau bisa ditulis S akar 2. Nah, gambarnya seperti ini misalnya, contohnya diagonal sisinya. Ya. Nah, kemudian kubus mempunyai 4 diagonal ruang yang panjangnya sama, yaitu AG, BH, CE, dan DF. Ya, panjangnya adalah S akar 3. Nah, ini adalah gambar dari diagonal ruang kubus. Oke, kita lanjutkan. Mempunyai 6 bidang diagonal yang sama semua, ya, yaitu ACGE sama dengan BDHF, sama dengan BCHE, sama dengan ADGF, sama dengan ABGH, sama dengan CDEF. Kemudian, kubus mempunyai volume S kali S kali S, atau sering disebut juga S pangkat 3. Kemudian, luas kubus adalah 6S kuadrat. Kemudian, keliling kubus adalah 12 kali sisinya. Oke? Oke, sekarang kita mencoba mengenal 5 segi 4. Ya. Nah, kita lihat 5 segi 4-nya, ini adalah TPQR, dengan T adalah titik puncaknya. Ya. Nah, ini adalah jaring-jaring limasnya, ya. Jadi terdiri dari satu buah alas, ya. Ini bisa jadi persegi atau persegi panjang, kemudian terdiri dari 4 segitiga, ya. Ini segitiga yang tegak ini, ya. Kemudian ini sering disebut namanya rusuk tegaknya. Yang ini adalah rusuk alasnya. Nah, kemudian mempunyai 8 rusuk, kalau kita perhatikan, yaitu rusuk alasnya PQ, QR, RS, dan PS. Kemudian rusuk tegaknya TP, TQ, TR, dan TS. Tinggi limas ini adalah TO, ya. Ya, kamu perhatikan ini adalah tinggi limasnya. Kemudian mempunyai 5 titik sudut, yaitu T, P, Q, R, dan S. Nah, limas mempunyai 5 bidang sisi. Nah, kamu perhatikan ini dari jaring-jaringnya, ya. Nah, bidang alasnya PQRS, kemudian bidang tegaknya TPQ, TQR, TRS, dan TPS yang besar dan luasnya sama. Kemudian mempunyai 2 diagonal sisi, yaitu PR dan QS. Nah, limas juga mempunyai 2 bidang diagonal, yaitu TPR dan TQS. Kamu perhatikan TPR dan TQS, ya. Kemudian volume limas itu adalah luas alas kali tinggi limas. Luas limas itu sama dengan luas alas tambah jumlah luas sisi tegak, ya. Jadi nanti kamu cari luas alasnya, kemudian cari luas sisi tegaknya. Nah, ini adalah tentang limas segi 4. Alhamdulillah, pembahasan materi dimensi 3 tentang mengenal bangun ruang dimensi 3 telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.